Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan implementasi dari fitur filter yang sudah kita buat kemarin, layoutingnya. Nah, beberapa hal yang akan kita butuhkan di sini karena URL kita itu berupa parameter query dari endpoint yang kita dapatkan di dalam backend. Nah, ini ada beberapa fungsi dari Axios-nya untuk ngambil query-nya, jadi seperti ini. Nah, atau nanti lebih simpelnya kita bisa gunakan yang namanya params juga sebenarnya untuk ambil nilai dari query-nya ini yang kita masukkan ke dalam endpoint-nya langsung. Ini tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk saja ke dalam codingan. Nah, di dalam codingannya kita masuk ke home view. Di sini kita langsung coba olah saja. Di sini mungkin ada beberapa hal yang kita edit dulu. Contohnya mungkin seperti formnya, jangan kita buat tes, tapi kita buat saja namanya filter dokumen contohnya, atau handle filter. Seperti ini, dan kita buat juga untuk fungsinya, kita ganti yang fungsi tes yang ada di sini menjadi handle filter. Nah, kita fokus aja dulu di dalam all question-nya ini untuk membuat params query-nya. Nah, caranya kita bisa langsung tambahkan saja di dalam try-nya. Const, kita sebut saja namanya params. Ini untuk mengambil nilai dari query-nya atau parameter query-nya nanti. Nah, selanjutnya short titik 2, ambil dari selected question titik value. Dan juga satu lagi yaitu untuk kategori. Ini berdasarkan request query dari backend-nya, yaitu ada short dan juga kategori. Ini ambil dari selected kategori dot value. Dan di sini kita bisa langsung tambahkan saja di dalam endpoint-nya yang question ini. Kita bisa gunakan kutip biasa saja di sini. Dan koma. Kita panggil params-nya. Nah, di mana params-nya ini dia berupa objek nilainya. Yang nanti masuk ke dalam endpoint-nya berupa request query di dalam select question-nya ini. Sudah buat. Nah, selanjutnya kita bisa ganti nih yang ada di sini. Yang ada di sini pada saat mengklik handle filternya, kita jalankan ulang saja langsung all question-nya. Itu fungsi yang ini. Atau mungkin kita bisa wait juga ya, menunggu fungsinya berjalan. Nah, kemudian kita coba testing. Kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. Seperti biasa ya, di video-video sebelumnya jalankan aplikasi menggunakan npm dev. Oke, di sini aplikasinya sudah jalan dan database-nya juga sudah terkoneksi. Kita tinggal jalankan localhost-nya di web browser. Oke, di sini ada error di dalam codingan kita, yaitu handle-nya, karena tadi di sini kita wait, harusnya di sini kita async harusnya. Masuk lagi ke codingan. Di handle submit-nya kita harus async dulu. Kemudian await. Nah, kita coba lagi cek reload. Nah, ini akan tampil ya. Nah, ini sebelum kita lakukan filter datanya. Nah, kita coba filter contoh semua question dengan kategori database dan dengan nilai dari question filternya, yaitu kita panggil saja all questionnya dulu atau question terlama. Kalau kita filter, nah, di sini akan tampil pertanyaan dari kategori database. Nah, ini kita coba juga untuk JavaScript. Kita ambil pertanyaan yang paling lama, filter. Nah, di sini akan tampil ya. Yang akan tampil itu di sini berupa tanggalnya, tanggal dari pembuatan dari filenya. Ini akan tampilkan tanggal yang paling lama, ini 13 bulan 4, yang di bawahnya 16 bulan 4.
Jadi tampilkan dulu pertanyaan yang terlama sampai yang terbaru, yang paling bawah. Nah, kita coba juga new question, filter. Nah, di sini akan tampil ya dari pertanyaan yang baru dibuat sampai pertanyaan yang paling lama urutannya. Dan di sini juga kalau kita masuk ke kategori yang belum ada pertanyaannya, contoh Node.js, kalau kita filter, dia akan muncul berupa inputan kosong di sini. Nah, ini kita bisa buat kondisi dalam template-nya, masuk ke dalam codingan. Di bagian atas yang yang ini, yang di sini ya, list question-nya kita buat kondisi di bawahnya saja. Kita buat simple saja dulu, kita buat berupa div dengan nilai H1. Contoh di sini data tidak ada, dan kita buat kondisi if jika question-nya ada dan question titik length itu tidak ada panjangnya, atau question dari objeknya itu kosong nilainya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini agak typo, length length. Kita save, kita coba testing. Kita masuk ya ke pertanyaan yang ada questionnya dulu, kategorinya. Kita filter. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang tidak ada kategorinya. Contohnya tadi Node.js. Kita filter. Nah, di sini akan tampil data tidak ada. Oke, di sini sebenarnya masih ada bugs di dalam codingan kita. Di mana bugsnya itu kalau kita scroll ke paling bawah. Nah, ini malah tampil fitur loading kalau kita tampilkan semua data dari JavaScript ataupun data pertanyaan dari database. Dan masih ada login di bagian paling bawahnya. Ini kita bisa hilangkan, kita masuk ke dalam codingan. Nah, ini karena urutan dari kondisinya ini yang salah. Harusnya yang question dan not question length ini kita masukkan setelah loading spinner di bawah sini. Seperti ini. Nah, mungkin sekian sedikit pembaruannya, kita coba testing. Reload. Nah, bakal hilang fitur loadingnya yang paling bawah. Ini sedikit perbaruan saja dari kondisi yang kita buat. Nah, mungkin sekian ya untuk sedikit penjelasan, yaitu implementasi fitur filternya di dalam Vue.js. Di video berikutnya kita akan coba membuat fitur dari pagination-nya, tapi sebelum itu kita lakukan layouting-nya dulu sebelum kita masuk ke implementasi di backend-nya. Jadi, like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video, have a nice day, and bye.